Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sdirastu Tat Astu Swaha. Yang tiang hormati Panitia Penyelenggara Lomba Dharma Wacana dan Kementerian Keagamaan Hindu Sulawesi Tenggara dan umat sedharma sekalian. Puja Angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ido Sang Yang Widiwasa karena atas astung kertawaranugrahanya masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda sehingga kita umat beragama Hindu dapat mendharma baktikan ajaran-ajarannya pada kehidupan sekarang ini. Di sini saya akan membawakan Dharma Wacana dengan mengangkat judul Pembinaan Kerukunan melalui Ajaran Agama Hindu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bersama, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Wujud dari toleransi beragama adalah saling menghormati antar sesama, saling toleransi dan memahami antar sesama, menjaga kerukunan dan keutuhan tanpa ada perselisihan. Setiap etnik, agama, suku, dan bangsa meyakini bahwa nilai-nilai budaya yang lahir, tumbuh, dan dikembangkan oleh etnik tersebut adalah yang paling baik. Dalam masyarakat yang beragam budaya, suku, dan agama, keharusan mengedepankan kesamaan adalah sebuah keniscayaan daripada selalu mencari perbedaan. Modal ini cukup efektif sehingga nilai-nilai budaya dan agama ditempatkan dalam posisinya sebagai motivasi bagi upaya membangun sebuah pluralitas dan multikultural yang merupakan aset bangsa. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis, di mana dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan, yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud, saling hormat menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, saling tenggang rasa dan toleransi, dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan, suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati, dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda untuk hidup rukun. Ada 5 kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu nilai religius, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mempresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Selanjutnya, pembinaan kerukunan melalui ajaran agama Hindu. Bali memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, yang tidak dapat dipelihara melalui kekaguman dunia luar, tetapi hanya melalui respek terhadap petunjuk dan penghayatan masyarakat Bali sendiri. Masyarakat Bali telah terbiasa dengan kehidupan yang dekat dengan tanah dan pepohonan, yang mengharapkan kehidupan tenang, damai, dan bersahaja. Organisasi-organisasi sosialnya sangat sesuai dengan adat dan kebiasaan hidupnya, yang dilandasi jiwa seni dan etika. Singkatnya, segenap budayanya tidak dapat dipisahkan dari seperangkat aturan-aturan yang disebut sebagai adat orang Bali. Adat orang Bali secara keseluruhan berpulang pada awik-awik desa adat yang prinsip-prinsip dasarnya terrealisasi dari konsep Trihita Karana. Nilai-nilai konsep Trihita Karana merupakan sendi pondasi dasar awik-awik desa adat di Bali. Antara agama dan adat ibarat badan dan jiwa,
yang pelaksanaannya adalah bersamaan. Nilai konsep Trihitakarana digunakan sebagai pilar kerukunan umat beragama di seluruh desa-desa adat di Bali. Adapun pembinaan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat Hindu, yaitu 1. Ajaran Saddharma, yaitu suatu pendidikan agama adalah suatu metode atau cara yang ditempuh untuk menanamkan nilai-nilai agama Hindu ke dalam lubuk hati sanubari umat, sehingga nilai benar-benar merupakan bagian yang integral dalam diri pribadi setiap umat Hindu. Yang kedua, Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha artinya 3 perilaku yang harus disucikan, yaitu diantaranya 1. Manacika Parisuddha, yaitu menyucikan pikiran dengan cara selalu berpikir positif terhadap orang lain. Yang kedua, Wacika Parisuddha, yaitu menyucikan ucapan, berkata yang lemah lembut, berkata yang tidak melukai hati atau tidak menyinggung dan menyebabkan orang lain marah. Yang ketiga, Kayika Parisuddha, yaitu menyucikan perbuatan, bertingkah laku yang santun, hormat pada orang suci, hormat pada guru, dengan berperilaku arif yang bijaksana, berperilaku suci, tidak menyakiti atau membunuh makhluk lain. Yang ketiga, Catur Paramita. Catur Paramita yaitu di dalam diri manusia terdapat sifat-sifat ketuhanan yang disebut paramita, yaitu dalam batinnya merupakan segala sumber dari perbuatan baik atau kusalakama yang tercetus pada pikiran, ucapan, dan badan. Yang keempat, Tatuam Asi. Tatuam Asi berarti itu adalah aku atau aku adalah kamu. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, manusia diperintahkan selalu berpedoman kepada Tatuam Asi, sehingga tidak mudah melaksanakan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan, bahkan dapat menyakiti hati orang lain, dan pada akhirnya menimbulkan rasa iri hati, benci, dan kemarahan. Yang kelima, Trihitakarana. Secara harfiah, Trihitakarana dapat diartikan 3 penyebab kebahagiaan, di mana Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Secara keseluruhan, Trihitakarana merupakan 3 unsur keseimbangan manusia, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan penyebab yang satu dengan yang lainnya berjalan secara bersamaan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pada akhir Dharma Wacana ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kesejahteraan, kedamaian, dan selalu dalam keadaan sejuk, teduh, damai, dan dijauhkan dari segala duka dan nestapa oleh Sang Yang Widiwasa. Akhir kata Tiang ucapkan Om Santi 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 Om.